Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Humas Esatrate dan kunjungi juga websitenya www.esatrate.or.id. Esatrate, 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 Esatrate hanya satu, Pusat Madiun. Halo pecinta pencaksilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan salam persaudaraan buat dulur-dulur PSAT dan salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Di kesempatan kali ini saya dan Kang Mas Denny Abrisani ini sowan ke kediamannya Mas Bagus. Beliau adalah putra dari Kang Mas Tarmaji. Siapa sih yang nggak kenal dengan Kang Mas Tarmaji? Salah satu legenda persaudaraan Stadi Trate. Jadi di sini temanya ngobrol santai ya Mas G. Ya, Jadi santai. kita bisa tahu sejarah ataupun ada info-info yang memang perlu disampaikan nanti ya Mas G. Ya. Oke, monggo. Intinya kalau di Esatrate ini kan bagaimana hidup kita itu bermanfaat. Dulu kan menyampaikan urip kuwi ojo urip-uripan, tapi urip sing tenanan. Sanajan wis kadung urip ya urip sing tenanan. Lah urip sing tenanan seperti apa? Urip sing tenanan itu ya yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi hidup beneran itu yang bermanfaat bagi orang lain, di mana hidup kita ada artinya. Kalau hidup kita mulai lahir sampai mati tidak ada artinya apa-apa, ya berarti kan kita tidak eksis. Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat kan kayak gitu kan. Iya. Antara kita ada atau tiada, kita tidak ada bedanya apa-apa gitu loh. Artinya apa? Kita hidup di dunia itu harus memberikan warna. Gitu. Jadi pesannya dimanapun warga Esatrate itu harus mampu memberikan warna. Yang kedua, Esatrate lahir itu untuk ngayomi, bukan untuk membuat resah masyarakat, bukan untuk membuat kacau masyarakat. Lah kalau Esatrate ada terus masyarakat malah resah, itu berarti ada yang salah dalam penyampaian ajaran Esatrate kan kayak gitu. Lebih tepatnya bukan ajaran PSAT yang salah, tapi oknumnya. Nah oknumnya, Oknumnya yang kurang mempelajari tentang Esatrate. betul kan kayak gitu. Sosok seperti apa sih Mas yang seperti Kang Mas Bagus ketahui Mas? Almarhum Mas Tarmaji nih Mas. Kalau Kan setahu begitu dekat jenengan Mas. yang pasti gini, yang saya paham bagaimana warga Esatrate itu menjadi pribadi yang mandiri, bebas dari tekanan siapapun. Lah bebas tekanan siapapun itu karena adanya keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Jadi nggak gigrik warga Esatrate itu nggak gigrik atau takut dengan jabatan dunia, derajat dunia, kekayaan dunia. Tidak silau dengan itu, santai. Sama-sama hidup di dunia, sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta. Kenapa harus silau dengan hal tersebut? Saya ada pertanyaan nih Mas, ini Ya. yang memang saya pengen tanyain ya. Yang saya dengar-dengar ini dari pusat ya, Perwapus, perwakilan 34 wilayah Mas ya. Ya. Ini sedang menjalanin atau menggelar penataran pelatih wasit dan juri. Ini apakah benar Mas? Kalaupun memang benar, ini arahnya untuk kemana? Ya, jadi ini kan dalam rangka kegiatan menyambut satu abad Esatrate, ada diklat wasit juri Ya. di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh Perwapus, perwakilan pengurus pusat di provinsi-provinsi tersebut. Selain itu pula di sana disampaikan jurus
bakunya Esa Trate. Jurus baku Esa Trate. Jadi jurus tunggal, jadi kan tunggal dan bergu, dan nanti yang akan dilombakan di acara 1 abad. Jadi waktu event nanti untuk seni tunggalnya kita tidak memakai jurusnya IPSI, kita memakai pure jurusnya Esa Trate. Iya. Berarti nanti untuk 1 abad akan ada kompetisi atau pertandingan, Mas ya? Iya, ada pertandingan. Yaitu dengan tanding ada nggak? Ada tanding. Berarti tanding jurus tunggal PS1 ya, atau solo spell lah ya. Iya, solo spell. Regu juga ada. Ada. Regu ada. Ini Ya semuanya komplit. Nah, berarti baku nanti Mas ya? baku semuanya. Jadi kita tidak memakai jurusnya IPSI untuk pertandingan, tapi jurusnya Esa Trate. Oke. Nah ini yang membuat jurus ini siapa nih Mas? Jadi ini sebenarnya keinginan Mas Tarmaji dari dulu. Pengennya kalau Esa Trate ini harus mampu membuat jurus baku untuk Esa Trate sendiri. Saya sih pengen juga sih. Iya. Jadi kan tiap perguruan itu kan punya kekasan. Iya, Kalau kita memakai jurusnya IPSI, kekasan ini hilang. Iya, ketika kita tampil pakai jurus PS1, wah ini PS1 jelas ciri khasnya. Jadi kalau mungkin kalau perisai diri kan pukulan ganda itu kan. Nah, kalau Esa Trate kan apa namanya tendangan B. Nah, ini harus muncul kan kayak gitu. Untuk tahu tentang video jurus bakunya apa udah sudah di-share-kan. Bahkan sudah ada. Sudah ada. Saya ketinggalan. Gimana Mas Sudah. untuk nyimaknya? Di YouTube kemarin sudah ada yang menampilkan. Pusat Di Umas belum malahan. Belum. Tapi itu bisa dilihat publik apa? Boleh dilihat. Kan itu bukan sesuatu yang disembunyikan, kan memang untuk dikompetisikan. Kan dikompetisikan berarti kan umum boleh melihat. Berarti saya harus menghafal dan praktekkan juga ntar di video ini. Boleh. Ya, biar orang-orang tahu. Gitu, Mas. iya. Termasuk saya sendiri juga belum tahu kalau sudah dibakukan, sudah ada. Sudah ada. Jadi selain saya untuk acara 1 abad ini kita lombakan juga untuk membuat logo. ya. Logo ini terus kemudian lagi lagu. Terus habis itu tugu. Nah, dari yang sudah masuk ini kemungkinan akan kita perpanjang. Karena dari panitia yang menangani itu menerima banyak pertanyaan, Mas, kami bukan warga Esa Trate, kami boleh ikut enggak? Kan kayak gitu. Terus habis itu dari luar, Mas, kami KTA kami hilang, kami boleh ikut enggak? Mas, kalau tanpa rekomendasi cabang bagaimana, boleh enggak? Nah, itu kan kita sudah sampaikan, makanya untuk memberi kesempatan membuat ya ini semua jadi ternyata masyarakat di luar Esa Trate itu banyak memberikan antusias kan kayak itu. Jadi pengen ikut, terus ditanya juga oleh kenapa panjenengan ikut? Ini kan momennya 100 tahun, Mas. Kami tidak mikir untuk hadiah, tidak mikir, tapi kami butuh portofolionya. Kalau kami menang itu kami kebanggaan bagi diri kami sendiri, meskipun itu di luar Esa Trate. Terus juga katanya akan dibuatkan di Padepokan yang baru, Mas, apa? Tugu atau monumen ya? Tugu monumen. Yang jadi ya? nanti kan untuk lomba tugu ini kan kita desainkan. Jadi siapapun merasa memiliki terhadap Esa Trate. Jadi Esa Trate tidak milik pribadi, tidak milik Mas S. Biantoro, tidak milik Mas Murjoko, tidak milik Bagus, atau tidak milik Mas Wewe atau Mas Panjenengan juga tidak kan, tapi milik semuanya. Jadi semuanya bisa ikut handar beni di situ lah. Karena itulah kalau kemarin saya pernah menyampaikan bahwa di situ kita kumpulkan tanah dari seluruh penjuru Indonesia ini, bukan klenik atau bukan syirik, tidak. Ini hanya sekedar mengingatkan bahwa kita ini dibuat oleh tanah yang sama oleh Sang Pencipta. Diingatkan bahwa kita ini tidak ada bedanya gitu loh. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, jadi itulah yang dimaksud. Jadi kalau mungkin ada yang negatif ya berarti mungkin dari tanah sengketa lah gitu. Itu guyonannya kan kayak gitu. Dicari tahu dulu, Mas. Iya, dicari tahu. Tapi yang pasti begini. Jadi ternyata giroh atau semangat ini kan semangat persatuan. Jadi yang kita tunjukkan semangat persatuan. Ini semangat kesatuan. Ternyata tuh di Solo juga sudah pernah ada. Jadi waktu di acara di Perwapus kemarin di Palembang, Mas Wijang itu nyampaikan, Mas, yang dapat ide seperti itu siapa? Loh, kenapa Mas Wijang? Ya karena ide itu sama seperti Tugu Lilin di Solo. Tugu Lilin itu dibuat tahun 1938 sebelum Indonesia merdeka. 1938. Dan di situ dalam sejarah itu dalam cagar budaya di Kota Solo, dan di situ juga ternyata di halamannya ditanam tanah yang diambil dari pelosok Indonesia. Jadi Esa Trate ini mengulang semangat untuk istilahnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Gitu. Mengingatkan dalam acara 100 tahun ini. Nah, balik lagi ke tadi. Iya. Orang yang nggak ikut PS1 tadi boleh atau tidak nih? Boleh. Oh, boleh. Boleh ya. Jadi artinya apa? Berarti Esa Trate itu dicintai oleh masyarakat. Ya ini yang harus kita kembangkan. Kalau bela diri praktisnya? Bela praktis tidak boleh. Harus warga Esa Trate. Harus warga Esa Trate kan kayak gitu. Itu kaitannya dengan yang dinilai itu ya ini diambil dari
dasarnya jurus berapa. Itu kan harus Pakemnya khususon kita ya, ya, pakemnya kita. Gitu. Baik, baik, baik. Dan terakhir pendaftarannya nih kapan nih Mas? Ini kemungkinan akan diundur, jadi diberikan tambahan kesempatan karena yang kemarin kan aturannya masih harus warga Desa Trate. Makanya akan diumumkan kembali bahwa yang untuk lomba tugu, lomba logo dan lagu ini akan diperpanjang karena peminatnya banyak sekali. Banyak Mas. Iya. Sampai tanggal berapa Mas? Kemungkinan masih kita dapatkan, kemungkinan bisa sampai Januari atau Februari, Mas. Jadi kita perpanjang. Pelaksanaannya, mungkin banyak yang belum tahu ya. Sekitar mungkin kalau tanggalnya belum pasti, bulannya berapa? Kalau Suro ya. Kalau sekarang apanya? Pelaksanaan 1 abad. Pelaksanaan 1 abad di bulan Suro, tanggal 2 September. Setelah pengesahan. Ya mungkin di sela-sela acara pengesahan. Berarti pengesahan tahun ini sejarah bagi mereka ya. Satu abad. Jadi, tapi yang pasti gini, dari pengurus pusat menginginkan istilahnya semua dilaksanakan di masing-masing cabang, sehingga tidak ada pengerahan massa kepada satu titik. 1 abad tadi. Iya, jadi kita tetap harus menjaga sisanya ketentraman di masyarakat. Jangan sampai masyarakat terganggu dengan banyaknya massa yang datang ke Madiun. Wah, repot nanti. Betul. Berarti nggak ada konvoy ini Mas ya, dari luar? Jadi gini, konvoy ini kan intern ya. tanda kutip nggih. Kita harus menjaga juga masyarakat jangan sampai terganggu dengan konvoy itu. Makanya kalau Desa Trate mau jalan bareng, monggo tapi yang tertib. Artinya tetap berada di jalur kiri. Jangan mengganggu masyarakat. Jangan mengganggu masyarakat. Terus habis itu atribut untuk pengamanan seperti helm segala macam kendaraan juga tidak melanggar undang-undang lalu lintas. Jadi kita tunjukkan bahwa Desa Trate ini bisa mengayomi masyarakat. Bisa memayu rahayu ning bawono gitu loh. Bukan terus akhirnya masyarakat takut karena knalpot blayer-blayer. Itu kan juga tidak ada manfaatnya kan kayak gitu kan. Sudah gitu. Blayer pakai organisasi lagi kan sakral. Jadi kita tidak memungkiri bahwa namanya darah muda itu kan butuh eksistensi. Tapi bagaimana kita mengarahkan adik-adik kita ini menjadi kegiatan yang positif lah. Jadi komunitas di Madiun pun sering saja ngobrol. Silakan Anda bikin kegiatan. Kita akan backup. Mungkin maksud dan tujuan dia tuh baik, cuma mungkin salah arti ya Mas ya. Di situ kan kita sampaikan juga, kami dari pengurus pusat hanya titip jaga nama baik Desa Trate dimanapun berada. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan tuh malah membuat nama baik Desa Trate hancur. Kan yang sedih kita semua kan. Makanya kalau sayang dengan Desa Trate, cinta dengan Desa Trate, ya mari kita tunjukkan bahwa warga Desa Trate bisa memayu rahayuning bawah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kegiatan sekarang apa Mas? Kesibukan? Persiapan untuk 100 tahun. Kalau saya kan usaha pribadi, bisa diatur dari rumah, kayak gitu santai lah. Yang di luar baru. Jadi Desa Trate yaitu mandiri, usaha sendiri lah. Di ngurus ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Desa Trate, kepada masyarakat kan. Saya dan Mas Denny minta pesan-pesan dari Kang Mas Bagus untuk anak-anak pencaksilat. Ya, untuk kita pribadi dan juga untuk para pesilat dan masyarakat juga pada umumnya. Jadi yang pertama sama tersuwun sama beliau berdua ini, yang seorang YouTube dan juga menyampaikan didikan Desa Trate. Jadi kan di mukadimah disampaikan bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Artinya apa? Perbedaan itu adalah sunatullah, kehendak Sang Pencipta. Karena itulah kalau panjenengan berdua berkunjung ke perguruan lain, bersilaturahmi dengan perguruan lain, itu kan sama artinya menyebarkan atau syiar ajaran Desa Trate yang menghargai siapapun kelompok masyarakat meskipun berbeda warna, berbeda suku, agama, ras atau golongan, tapi semuanya ini sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta. Dan itulah wajib kita saling menghargai. Dan itu makanya Sandera itu juga tolong ibaratnya ajaran atau didikan untuk menghargai kebinekaan, menghargai keberagaman ini terus disampaikan. Baik, Mas. Jadi kita termasuk di Desa Trate sendiri kan, meskipun sekarang ada perbedaan pandangan, ya kita harapkan semua akan segera selesai. Amin. Dan apa yang terjadi selama ini hanya istilahnya mengenapi takdir sebagaimana sudah disampaikan para sesepuh terdahulu. Santai saja. Ngaten niku nggih. Terima kasih banyak waktunya Mas Bagus.
Dan untuk dulur-dulur yang pengen sowan ke sini boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Di sini 24 jam. Tepatnya di sini di desa apa sih Mas ini Mas? Di Kelurahan Mojorejo. Kelurahan Mojorejo. Oke, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Di Madiun ya, pecinta pencaksilat. Oke. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, salam persaudaraan buat dulur-dulur PSAT dan salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esatrate Jaya! Esatrate Jaya! Esatrate Jaya! Esatrate hanya satu. Pusat Madiun.